Hai semua, kembali lagi dengan aku Dara. Di video kali ini aku akan mengulas buku parenting, judulnya Buku Pintar ASI, ASI dan Menyusui. Ini penulisnya F.B. Monica, yang merupakan konselor menyusui yang tergabung dalam organisasi internasional non-profit pendukung ASI menyusui. Ini bukunya halamannya lumayan tebel ya, 270 halaman. Terus penerbitnya itu Nora. Oke, ini buku Pintar ASI dan Menyusui yang benar-benar super lengkap, membahas semua hal terkait ASI dan menyusui, mulai dari teori sampai teknisnya dibahas secara detail. Walaupun background pendidikan penulis ini bukan di bidang kesehatan, tapi buku ini tuh sangat kuat landasan ilmiahnya. Yang semua yang disampaikan di buku ini itu berdasarkan data, fakta, dan rujukan yang terpercaya. Seperti yang kita tahu ya, ASI itu yang merupakan nutrisi terbaik yang dibutuhkan bayi. Selain itu, ASI juga berperan penting dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan bayi. Namun pada kenyataannya nggak sedikit ibu yang mengalami kesulitan untuk mengasihi, baik itu karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Dan semua pertanyaan yang sering jadi permasalahan dalam dunia perasian ini terjawab di buku ini. Di buku ini dibahas mulai dari tahapan perkembangan ASI, terus mulai dari ASI di hari-hari pertama tuh seperti apa gitu setelah persalinan, terus membahas juga ASI transisi hingga ASI matang atau mature. Selanjutnya juga dibahas tentang kandungan ASI dan perubahan pada kandungan ASI, terus bagaimana supaya ASI bisa cepat keluar setelah melahirkan. Untuk menjawab hal ini, di buku ini tuh dijelaskan bagaimana anatomi payudara dan produksi ASI itu sendiri. Ternyata kita juga sebenarnya bisa mempersiapkan diri dengan melakukan perawatan payudara selama kehamilan. Terus juga dibahas apakah ukuran payudara mempengaruhi produksi ASI, terus bagaimana mastitis bisa terjadi. Jadi mastitis ini adalah peradangan pada jaringan payudara, kondisi yang sering terjadi pada ibu menyusui dan bisa menjadi kendala dalam proses mengasihi. Buku ini dibahas bagaimana cara menyusui bayi kembar, terus benarkah daun katuk itu benar-benar bisa meningkatkan produksi ASI atau enggak. Dibahas juga beberapa makanan yang dipercaya bisa jadi booster ASI. Terus dibahas juga mengapa bayi itu bisa mogok menyusui, terus apa yang dimaksud bingung puting. Terus ada bab yang membahas juga tentang apakah jika ibu hamil menyusui itu aman atau enggak gitu. Terus tentang donor ASI juga dibahas di buku ini gitu, syarat menjadi donor ASI itu apa aja. Ini tuh penting ternyata ya, soal donor ASI itu yang nggak bisa sembarangan orang mendonorkan ASI. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari kondisi kesehatan si ibu pendonor, juga perlu dicek lebih dulu gitu kan. Terus takutnya kan kayak ada penyakit apa yang memungkinkan ditularkan melalui ASI. Apalagi kalau muslim itu kan kayak ada aturan tentang ibu sepersusuannya, itu dibahas juga di buku ini. Terus yang banyak dibutuhkan ibu-ibu bekerja itu ada di sini bab khusus untuk membahas bagaimana manajemen ASI, manajemen laktasi. Ini kan merupakan hal yang harus sangat dipahami ya, apalagi untuk ibu yang bekerja gitu, tapi tetap ingin memberikan ASI kepada bayinya. Di buku ini dibahas panduan untuk memerah ASI dan menyimpan ASI perah. Terakhir tuh dibahas juga tentang bagaimana cara menyapih dengan cinta. Aku sendiri yang belum
pernah punya pengalaman punya anak dan menyusui, membaca buku ini tuh kayak setiap halamannya tuh bener-bener kayak pengetahuan baru buat aku gitu. Terus menurut aku ya zaman sekarang tuh para ibu tuh harus aktif mencari tahu dan mempelajari ilmu laktasi gitu, supaya ya pengalaman menyusuinya itu jadi berjalan dengan nyaman. Oke, that's all. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh semua ibu-ibu atau calon ibu. Semoga video ini bermanfaat, and see you on my next video.